Halo semuanya, kenalin nama aku Nalva Adela Manurung. Hari ini aku mau jelasin tentang public relations. Khususnya, siapa sih public dalam public relations? Dulu waktu aku belum belajar ini, aku selalu mikir kalau public dari public relations itu masyarakat. Ternyata nggak cuma masyarakat doang loh guys. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, tonton terus videonya. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih, apa sih public relations itu? Menurut Frank Jeffkins, public relations adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Jadi, aktivitas dari public relations adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya dalam mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Kalau tugas dari public relations apa? Tugas dari public relations adalah sinkronisasi antara informasi dari perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik, sehingga mencapai suasana akrab, saling mengerti, dan muncul suasana yang menyenangkan dalam interaksi perusahaan dengan publik. Publik. Tadi kan aku udah bilang ya di awal, kalau publik dalam public relations itu bukan cuma masyarakat aja. Ternyata publik dalam public relations itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah mereka yang berada di dalam perusahaan. Contohnya direksi perusahaan, karyawan, manajer, supervisor, dan sebagainya. Publik sekunder adalah mereka yang berada di luar perusahaan. Contohnya seperti pelanggan, pemegang saham, dan sebagainya. Yang kedua adalah publik primer, sekunder, dan marginal. Publik primer adalah mereka yang paling penting dan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan perusahaan. Contohnya, direksi perusahaan, pemegang saham, pelanggan tentunya, dan saingan juga termasuk dari publik primer loh. Publik sekunder adalah mereka yang penting sih, tapi nggak penting-penting banget. Contohnya pemerintah, media pers, BPOM, dan sebagainya. Publik marginal adalah mereka yang tidak memiliki kepentingan sama sekali terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah publik tradisional dan publik masa depan. Publik tradisional adalah mereka yang sudah berhubungan dengan perusahaan, seperti karyawan, direksi perusahaan, dan investor juga. Publik masa depan adalah mereka yang berpotensial akan berhubungan dengan perusahaan, seperti followers di media sosial perusahaan. Yang keempat adalah public proponents, opponents, dan uncommitted. Proponents adalah mereka yang peduli dan loyal kepada perusahaan. Opponents adalah mereka yang menentang perusahaan. Dan uncommitted adalah mereka yang tidak peduli tentang apapun yang terjadi pada perusahaan. Publik yang kelima, yang terakhir nih guys, adalah silent majority dan vocal minority. Silent majority adalah mereka yang tidak berani mengungkapkan pendapat atau opini, dan mereka berjumlah banyak. Sedangkan vocal minority adalah mereka yang berani untuk mengungkapkan pendapat, tapi jumlah mereka tidak banyak. Nah, sekarang kita ambil contoh dari perusahaan kopi kenangan. Udah tahu kan kopi kenangan? Publik internal dari kopi kenangan ada direksi perusahaan, manajer, supervisor, karyawan, investor, donatur dan pemegang saham, dan mitra usaha. Publik eksternal dari kopi kenangan ada pelanggan, pemasok bahan baku, brand ambassador, influencers dan selebriti, collaboration partner, pemerintah yang membantu dalam membuka gerai baru, media pers, MUI, dan BPOM. Publik primer dari kopi kenangan ada pemasok, pelanggan, karyawan, investor, donatur, dan pemegang saham, dan pesaing kopi kenangan. Publik sekunder ada brand ambassador, influencers, dan selebriti, media pers, collaboration partner, pemerintah, dan followers di media sosial dari kopi kenangan. Publik tradisional kopi kenangan, direksi perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Publik masa depan ada followers di media sosial kopi kenangan, khususnya buat mereka yang belum pernah nih mencicipi kopi kenangan.
Nah, segitu aja penjelasan dari aku tentang public dalam public relations. Semoga buat kalian yang selama ini mikir kalau public dalam public relations itu cuma masyarakat aja, terbantu dengan adanya video ini. Sekian dari aku, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.